Katanya jalur Suwanting itu bikin sinting, tapi view-nya bikin merinding. Perjalanan dimulai dari registrasi online, lalu dilanjut registrasi ulang di Basecamp dengan biaya sekitar Rp35.000 yang sudah termasuk ojek dari Basecamp menuju pintu rimba yang jika ditempuh dengan berjalan kaki memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Namun dengan ojek kita hanya memakan waktu sekitar 5 menit saja. Dari sana kami langsung diarahkan briefing bersama ranger sebelum memulai pendakian. Sebelum masuk jalur, ranger terlebih dahulu menjelaskan aturan pendakian, larangan selama di gunung, letak mata air di jalur Suwanting ini, batas waktu turun sampai base camp, sampai estimasi waktu tiap pos. Sebelum mulai pendakian, semoga diberi keselamatan saat naik dan turun. Selamat, doa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Suwanting! Dari pintu rimba, trek langsung menyambut dengan tanjakan yang masih cukup bersahabat. Belum terlalu curam, tapi cukup buat napas mulai berubah ritme. Di jalur ini juga terdapat patok bertuliskan HM1 hingga HM36 menuju area camp. Dari informasi yang kami dapat, setiap HM menandakan sekitar 100 meter jalur trekking. Terdengar dekat, tapi di gunung, 100 meter bisa terasa panjang banget. Sebelum pos 1, kami melewati 2 pos bayangan, Lembah Lempong dan Lembah Gosong. Tempat sederhana yang terasa mewah saat kaki mulai meminta istirahat. Titik tersebut. Kita kalau ada dudukan kita ngerokok 1 batang. Berhenti merokok. Awal mantap buat pemula seperti saya. Sesampainya di pos 1, kami duduk sejenak, membuka carrier, menyalakan rokok, dan menikmati dinginnya hutan Suwanting yang mulai terasa semakin pekat. Jam 1.05 menit. 1 jam 5 menit. Lebih deh.
Perjalanan menuju pos 1 Cemoro menempuh sekitar 1 km atau 10 HM. Kami menghabiskan waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk sampai di sana. Memang tergolong lambat, tapi sejak awal kami memang memilih menikmati perjalanan tanpa terburu-buru. Tapi ternyata jalur sesungguhnya baru dimulai setelah pos 1. Menuju pos 2 Ngrotosinggo, medan mulai berubah drastis. Jalur semakin menanjak, tanah semakin licin, dan tenaga mulai terkuras perlahan. Beberapa titik bahkan cukup curam, apalagi saat musim hujan. Untungnya sudah tersedia tali pegangan di beberapa jalur rawan terpleset. Dari HM11 sampai HM20, hampir setiap beberapa menit kami berhenti. Bukan karena menyerah, tapi karena kaki memang butuh diajak kompromi. Hingga akhirnya kami tiba di pos bayangan Lembah Mito. Awalnya kami berencana makan siang di pos 2, tapi karena waktu sudah terlalu molor dari prediksi, akhirnya kami memutuskan membuka bekal lebih awal di sini. Setelah cukup beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Tanjakan demi tanjakan mulai terasa seperti nggak ada habisnya. Jalur terus menukik ke atas, memaksa kaki bekerja lebih keras dari sebelumnya. Namun semua rasa lelah itu perlahan terbayar saat akhirnya kami tiba di pos 2 Ngrotosinggo. Dari pos 2, Gunung Merapi terlihat begitu jelas, berdiri gagah di kejauhan, seolah sedang menyambut para pendaki yang berhasil sampai sejauh ini. Di pos 2 ini, kami juga bertemu salah satu porter yang selesai menurunkan barang di pos 3 dan sempat berbincang sejenak yang intinya memberitahukan kepada kami bahwa medan paling berat dimulai dari HM23 hingga HM30. Semantik. Langit perlahan berubah jingga, cahaya sunset mulai muncul di sela perjalanan, menciptakan pemandangan yang benar-benar indah. Tapi ironisnya, di saat mata dimanjakan oleh view sunset, kaki justru sedang disiksa oleh jalur yang semakin curam.
Swanting memang seperti itu, memberi keindahan sambil menguji ketahanan. Malam akhirnya datang saat kami masih berjalan menuju pos 3. Udara dingin, suara langkah kaki, dan napas yang mulai berat jadi teman sepanjang perjalanan malam itu. Ya, sekarang udah masuk waktu maghrib dan kita baru sampai di HM26. Itu di bawah pos 3 lah. Sekitar 600 meter dari pos 2. Berhenti sejenak menunggu selesai azan maghrib. Dan setelah perjalanan panjang yang rasanya nggak selesai-selesai, akhirnya kami tiba di pos 3, area camp. Tempat paling melegakan setelah seharian dihajar tanjakan. Rono, jangan jari kok. Sampai di area jam 8.39. Tanpa banyak bicara kami langsung mendirikan tenda, memasak makan malam, lalu beristirahat untuk summit dini hari nanti. Chef gabus dan berkarya. Pukul 03.30 pagi, kami mulai terbangun. Perlengkapan dan perbekalan summit mulai dipersiapkan. Telah terbit. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dan ternyata jalur summitnya sama gilanya. Karena kami tiba malam hari sebelumnya, kami sama sekali nggak menyangka kalau jalur menuju puncak ternyata full tanjakan curam dengan dominasi tanah. Bedanya, kali ini carrier besar ditinggal di tenda. Kami hanya membawa perlengkapan emergency, air secukupnya, dan camilan untuk tambahan tenaga. Untungnya perjalanan masih gelap. Karena kalau semua tanjakan itu terlihat jelas, sejak awal mungkin mental kami sudah turun duluan. Karena vegetasi mulai berkurang, sepanjang perjalanan summit kami ditemani hamparan city light yang begitu indah. Sesekali kami berhenti, menoleh ke belakang, menikmati lautan cahaya kota sambil mengatur napas yang mulai tidak beraturan. Dan tanpa terasa, kami tiba di Sabana 1. Mentari perlahan mulai menampakkan sinarnya, sunrise mulai terbentuk. Meski dari posisi Sabana 1 kami tidak bisa melihatnya secara sempurna, karena posisi matahari berada di belakang jalur. Tak lama kemudian kami sampai di spot ikonik jalur Swanting, pohon jomblo di Sabana 1 dan pohon lengkung di Sabana 2. Area yang luas, cukup landai, dan menyajikan landscape gunung-gunung lain di kejauhan membuat kami sepakat berhenti sejenak untuk berfoto dan mengabadikan momen. Yuk. Karena jalur menuju puncak sudah terlihat jelas, saya memilih lanjut naik lebih dulu sementara yang lain masih sibuk menikmati view dan berfoto. Dan benar saja, jalur Sabana 2 juga masih penuh tanjakan curam, tapi semua langsung terbayar lunas oleh pemandangan yang disajikan. Dari sini sinar matahari pagi mulai terasa hangat ditemani view pegunungan yang berdiri megah di segala arah. Hingga akhirnya sampailah saya di puncak Swanting, dan dari sini jalur menuju puncak triangulasi mulai lebih landai. Banyak spot foto indah di sepanjang perjalanan, meski tetap harus ekstra hati-hati karena jalur cukup terbuka. Tidak butuh waktu lama,
Akhirnya saya tiba di puncak triangulasi Merbabu. Di sana saya memilih duduk santai menikmati suasana puncak sambil menunggu teman-teman menyusul untuk mengabadikan momen mereka. Dan dari puncak triangulasi terlihat jelas puncak Kenteng Songo, titik tertinggi Gunung Merbabu yang hanya berjarak sekitar 75 meter atau kurang lebih 5 menit perjalanan saja. Dan di titik itu akhirnya saya sadar Swanting memang menyiksa kaki, tapi semua perjuangannya selalu berhasil membuat orang ingin kembali lagi.